Chapter 179 One Punch Man dimulai dengan memperlihatkan suasana di sebuah kota yang damai. Terlihat sebuah keluarga bahagia yang ingin pergi sebuah apartemen untuk tinggal di sana dengan mengendarai mobilnya. Mereka, istri dan suaminya mengatakan, akhir-akhir ini jumlah monster semakin meningkat. Jika kita tinggal di sana, kita tidak perlu lagi hidup dengan ketakutan pada monster. Anaknya mengatakan dengan penuh semangat dia ingin segera bertemu dengan para hero. Keluarga ini berencana untuk tinggal di apartemen tersebut. Seperti yang kita ketahui, orang-orang yang akan tinggal di apartemen tersebut pastinya orang tersebut adalah orang kaya. Di saat mereka sedang asik mengobrol tentang apartemen, di dalam mobil tersebut tiba-tiba mereka melihat sebuah cahaya yang keluar di dekat apartemen itu. Ternyata cahaya itu adalah Saitama yang baru saja melompat keluar dari apartemen yang sambil menggendong Tatsumaki. Mereka jatuh ke tanah beberapa kali seperti bola yang memantul dari atas. Tatsumaki mengatakan, "Sampai kapan kau akan bertahan? Dasar mesum." Secara tiba-tiba, mereka berputar dengan cepat. Dengan putaran yang begitu cepat sampai Saitama melepas pelukannya terhadap Tatsumaki. Namun, dia tetap memegang tangannya. Ternyata yang membuat mereka berputar adalah Tatsumaki sendiri. Tatsumaki memutar Saitama dengan begitu cepat sampai melepas pelukannya. Dia terus memutar Saitama sampai dia membenturkan Saitama ke tanah begitu keras. Berharap dengan putaran yang ia lakukan dan benturan tersebut, Saitama dapat melepaskan tangannya. Tapi tetap saja, Saitama memegang tangan Tatsumaki. Lalu Tatsumaki mengatakan, "Mengapa kau tidak mau melepaskan tanganmu? Apakah kau menyukaiku juga?" Saitama menjawabnya, "Bodoh, aku takut kau melarikan diri dariku." Tatsumaki dengan kesal mendengar jawaban Saitama. Tatsumaki mengatakan, "Melarikan diri katamu, mengapa aku harus lari dari seseorang yang lemah dariku?" Kemudian Saitama melepaskan tangan Tatsumaki, lalu Tatsumaki memposisikan tangannya di dekat kepala Saitama. Tatsumaki mengatakan, "Aku akan meningkatkan daya kekuatan sedikit lebih kuat." Tatsumaki menyentil kepala Saitama sehingga Saitama terpental begitu saja. Tapi Saitama kembali berdiri lagi. Kemudian Tatsumaki mengeluarkan kekuatannya. Dia mulai mengangkat batu-batu yang ada di sekitarnya. Dia menciptakan sebuah tornado yang begitu besar di hadapan Saitama. Sedangkan Saitama hanya memasang wajah tersenyum, Saitama mengatakan, "Sepertinya akan menyenangkan jika aku bisa melakukan hal seperti itu juga." Kemudian kita pindah tempat. Kita kembali ke ruang penjara di apartemen. Terlihat para hero yang baru saja datang menghampiri orang-orang di tempat itu. Atau mereka adalah para bawahan Fubuki. Stinger, hero kelas A, menanyakan kondisi di ruangan penjara tersebut, apa saja yang telah terjadi di sini. Stringer berkata, "Apakah kalian diserang oleh paranormal yang mencurigakan?" Para bawahan Fubuki mengatakan kalau ada Tatsumaki di sini barusan. Namun, secara tiba-tiba, batu yang memenjarakan pria misterius tersebut secara mengejutkan hancur. Semua hero di tempat itu tampak kaget dan memasang kuda-kuda bertarung. Di saat batu penjara itu hancur, ternyata pria misterius itu tidak ada. Terlihat tepat di bawah penjara batu itu ada sebuah lubang yang mencurigakan. Kemungkinan pria itu telah melarikan diri sebelum batu yang menghampirinya hancur. Di tempat lain, terlihat ada sebuah mobil yang keluar dari apartemen menerobos pos penjaga. Ternyata mobil itu adalah pria misterius bersama rekannya melarikan diri dari apartemen. Rekannya berkata, "Apollo, apakah kau baik saja?" Kondisi Apollo tidak baik-baik saja, dia terlihat banyak menerima luka dari sekujur tubuhnya. Di saat rekannya menyetir mobilnya, dia terkejut ketika melihat spion mobilnya. Dia melihat sebuah tornado di belakangnya, sedangkan Apollo dengan rasa kesal, dia mengatakan, "Tatsumaki, lain kali aku pasti mengalahkanmu." Kembali ke pertarungan. Tornado yang diciptakan oleh Tatsumaki itu terdapat banyak batu-batu yang terbang. Lalu batu-batu tersebut satu persatu menyerang Saitama dengan cepat. Batu-batu itu bukan hanya menyerang Saitama, tapi secara acak batu-batu itu mulai terbang dan menyerang ke tempat lainnya. Bahkan, batu-batu dari tornado tersebut berjatuhan di dekat apartemen. Di ruang kontrol, apartemen mendeteksi ada sebuah serangan besar. Mereka berpikir, ini ulah monster. Dan mereka ingin menghubungi hero terdekat tapi tidak ada. Mereka menilai tingkat bencana kali ini hanyalah hero kelas S yang bisa mengatasinya. Kita kembali ke keluarga yang berada di mobil. Batu-batu itu berjatuhan di dekat mobil keluarga itu.
Ini seperti meteor yang berjatuhan dari langit, lalu anak dari keluarga itu menggunakan teropong untuk melihat siapa di balik tornado tersebut. Anak itu mengatakan, sungguh menakjubkan, pahlawan kelas S Tatsumaki. Sepertinya Tatsumaki melawan sesuatu sedangkan Saitama berada di salah satu batu yang terbang. Lalu suami di keluarga mobil itu mengatakan dengan kepanikan, aku baru saja menyaksikan pemandangan yang luar biasa untuk pahlawan kelas S bertarung begitu dekat dengan markas. Itu pasti situasi yang sangat serius. Sedangkan anaknya penuh dengan semangat, dia berharap lebih dekat dengan itu. Tapi ibunya memberitahunya, jangan mengatakan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba ada salah satu batu tepat di atas mobil tersebut yang pastinya akan menimpa mobil itu. Beruntung, Saitama dengan cepat datang dan menangkis batu itu dengan menghancurkannya. Saitama berkata, "Hei, hati-hati, perhatikan sekelilingmu." Lalu, Tatsumaki dengan tornadonya, dia mulai menyerang Saitama dengan batu-batu yang dia terbangkan. Batu-batu itu lebih banyak menyerang Saitama, tapi Saitama dengan mudah menangkis atau menghancurkan batu-batu tersebut. Namun, salah satu sisa batu yang dihancurkan Saitama malah menuju ke mobil tadi. Akan tetapi kali ini Tatsumaki yang melindungi mobil tersebut. Dia mengangkat mobil itu agar tidak terkena bongkahan batu tadi. Tatsumaki mengatakan, itu berbahaya, dasar botak. Saitama lagi-lagi menyulut kemarahan Tatsumaki. Saitama mengatakan cebol. Tatsumaki masang wajah sangat marah. Dia berkata, apa yang kau katakan, ha? Kemudian Tatsumaki menaruh mobil keluarga tersebut kembali ke jalan. Dengan kemarahannya, Tatsumaki meningkatkan kekuatan tornadonya. Semakin banyak batu-batu yang akan menyerang Saitama dengan cepat. Tatsumaki berkata, kau ceroboh bukan? Aku tidak bisa menyerahkan Fubuki kepadamu begitu saja. Menjauhlah dari Fubuki. Dan berakhir chapter kali ini. Jadi pertarungan mereka semakin panas sampai-sampai para petugas di ruang kontrol apartemen berusaha memanggil hero terdekat untuk mengatasi ini, terutama hero kelas S. Mereka kira ini adalah ulah monster. Jadi pertarungan ini sepertinya halnya Tatsumaki menguji kelaikan Saitama bisa menjaga Fubuki atau tidak. Dan sampai di sini review manga One Punch Man. Sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Dan sampai jumpa dan terima kasih yang udah nonton video ini, review ini. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.